Asimetrik ke atas, ya ada asimetrik ke bawah. Sekarang kita bakalan ambil contoh-contoh di real case ya. Nah misal ya, kita langsung ambil contoh gaji bulanan ya. Gimana cara kalian pakai sistem asimetrik ini ya buat kehidupan sehari-hari kalian gitu ya. Jadi misal gaji bulanan lu, pertama kita pakai pertanyaan dulu ya. Apakah ini upside-nya itu tinggi? Jawabannya itu enggak. Lu nggak bisa naik gaji 5 kali lipat dalam 1 tahun ya. Kecuali lu beneran generating revenue. Kecuali lu jadi sales. Ya kecuali lu bukan pekerja tetap. Tapi ini upside-nya itu mungkin 10-30%. Ya ini maksimal ya per tahun. Downside ini lu kena PHK alias 0. Jadi apakah gaji bulanan ya ini merupakan bet yang asimetrik? Jawabannya enggak. Jadi kalau lu pengen jadi orang yang kaya banget, apakah lu bisa lewat jalur ini? Ya enggak. Tapi gue kasih tau ke lu ya di sini ya, gaji bulanan ini merupakan sesuatu yang stabil dan stabil itu juga mahal. Jadi sesuatu orang kalau lu pengen ngambil sesuatu yang asimetrik ya itu bisa nggak stabil. Ini again ya, gue disclaimer juga, gue bukan merendahkan orang yang punya gaji bulanan, tapi terkadang ya ada beberapa orang yang emang pengennya stabilitas dan ini stable gitu. Tapi kalau kalian yang pengen jadi orang kaya, lu nggak bisa cari stabil karena tidak ada kamu stabil dalam entrepreneurship atau dalam menjalankan bisnis. Sedangkan contoh lainnya ya, lu jadi content creator. Ini gue ngambil contoh random gitu ya. Nah content creator, upside-nya ya pertama, lu butuh modal dulu dong. Lu beli kamera dan sebagainya, anggap modalnya itu 10 juta. Jadi upside-nya ya lu dapat endorse, ya lu bisa buat following, lu bisa buat bisnis, ya bisa buat apa. Endorse lu ini nggak ada cap-nya. Ya ini bukan naik 10-30%, nggak ditentuin oleh siapapun. Ini ditentukan hanya oleh diri lu. Bisa nggak bulan ini gue dapat endorse 10 juta, ya bulan depan tahu-tahu 50 juta. Bisa jawabannya. Ya tergantung ya seberapa jago diri lu. Jadi upside-nya itu cenderung infinite kalau kita ngomong. Ini nggak ada atasnya, atapnya tuh nggak ada gitu. Sedangkan downside-nya, kerugiannya, ini 10 juta. Atau palingan waktu lu ya 3 bulan 6 bulan gitu ya. Apakah waktu lu pas pengen mulai karir ini ada harganya? Jawabannya enggak. Jadi apakah content creator ini merupakan sesuatu yang asymmetric bet? Jawabannya iya. Jadi dalam dunia apapun itu yang lu pekerjakan ya, lu harus belajar buat ambil sesuatu yang asimetris. Nah sekarang ya, ini on paper ya, secara tulisan ini mungkin terdengar itu masuk akal buat kalian. Tapi kenapa nggak semua orang melakukan ini? Karena ada satu kata yang nama itu loss aversion. Dimana orang itu lebih takut buat rugi kayak yang gue tadi bilang. Karena manusia itu pada awalnya didesain untuk survive ya, bukan buat cari wealth yang gila-gilaan gitu ya. Mereka juga punya status dan punya keluarga. Mereka emotional. Jadi menurut gua, kalian itu nggak bisa sembarangan ngambil asymmetric bet ya. Tetap lu harus perhitungkan. Kalau misal gue sebut di sini ya, lu buat content creator atau enggak lu buat bisnis deh. Kita buat contoh yang baru. Buat bisnis ya, upside-nya itu misal 100 M contohnya, 100 miliar ya. Lu bisa bikin infinite cabangnya gitu ya. Tapi downside-nya alias kerugian kalian itu misal 1 miliar. Dan kebetulan 1 miliar yang sebelah sini ini seluruh